Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Ira. Bagaimana kabar kalian? Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat ya adik-adik, selalu menjaga kebersihan diri dan rajin cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun dengan waktu 40 hingga 60 detik. Dan jangan lupa gunakan selalu masker ketika kalian berada di luar rumah. Pada pembelajaran kali ini, materi akan disampaikan oleh Ustazah Tata dari SDIT Al-Aulia 2 Balikpapan. Mari perhatikan dengan seksama ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan nama Ustazah adalah Ustazah Tata Irawati dari Sekolah SDIT Al-Aulia 2 Balikpapan. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup untuk sekolah dasar kelas 5. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan membahas materi hubungan manusia dengan lingkungan pada bagian aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah mengamati gambar, siswa mampu memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan baik. 2. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan percaya diri. Hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan hidup dan jasad hidup lainnya. Lingkungan yang asri dan bebas sampah dapat membuat manusia hidup nyaman. Sebaliknya, manusia akan hidup tidak nyaman apabila lingkungannya tidak dijaga keasriannya dan kebersihannya secara bersama-sama. Di Kota Balikpapan memiliki peraturan waktu untuk membuang sampah. Peraturan tersebut terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Persampahan, Pasal 13 Ayat 1, yang menyatakan bahwa membuang sampah di tempat pembuangan sampah pada pukul 18 sampai 6 WITA. Untuk menangani masalah sampah plastik, Kota Balikpapan mempunyai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018 untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Mari perhatikan dengan saksama. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Penebangan hutan secara liar. 3. Penggunaan pestisida berlebihan. 4. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Membuang sampah sembarangan. Masih terlihat banyak sekali masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Terkadang tempat sampah sudah tersedia, namun masyarakat seolah-olah tidak melihatnya dan malah membuang sampah tersebut di mana-mana. Anak-anak di rumah jangan seperti itu ya. Pemerintah Kota Balikpapan telah banyak menyediakan tempat sampah di wilayah lingkungan Kota Balikpapan. Ada beberapa tempat sampah yang disediakan berdasarkan jenis-jenis sampah. Penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar saat ini sedang marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan. Karena di daerah itulah terdapat banyaknya hutan. Akibat negatif dari penebangan hutan secara liar banyak sekali,
Salah satunya banjir, tanah longsor, kepunahan hewan liar, dan lain-lainnya. Penggunaan pestisida berlebihan. Tanaman yang menggunakan pestisida berlebihan bisa dibilang berpotensi mengalami kerusakan. Kondisi seperti munculnya bercak pada daun, kondisi buah banyak yang rusak, dan perubahan pada warna daun. Penggunaan pestisida berlebihan tidak hanya menyebabkan tanaman rusak, tetapi membuat pertumbuhan tanaman tersebut tidak normal. Kondisi pertanian Kota Balikpapan. Agar sektor pertanian Kota Balikpapan dapat menghasilkan sebuah hasil pertanian yang sesuai harapan, petani dapat menggunakan pestisida alami organik yang melindungi tanaman dari hama dengan cara merusak perkembangan telur, larva, dan pupa, membuat serangga kehilangan selera makan, mengusir serangga, dan menghambat perkembangan patogen penyakit. Contoh pestisida alami yaitu brotowali, bawang-bawangan, jahe, kunyit, surian, kluwek, dan lain sebagainya. Keuntungan menggunakan pupuk organik yaitu ramah lingkungan, tidak menyebabkan resistensi pada hama, dan dapat dibuat sendiri. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Metode penangkapan ini sebenarnya telah ada saat Perang Dunia Kedua. Bahan peledak terbuat dari pupuk kimia atau minyak tanah yang diletakkan di dalam botol. Biasanya, bahan peledak memiliki berat sekitar 1 kg. Cara penggunaannya yaitu dengan cara mencari gerombolan ikan, lalu bahan peledak dilemparkan di antara gerombolan tersebut. Hal ini akan menyebabkan kematian untuk ikan kecil maupun ikan besar, terumbu karang, dan biota laut lainnya. Dan hal ini akan menyebabkan kerusakan ekosistem laut. Potensi perikanan dan kelautan Kota Balikpapan. Kota Balikpapan memiliki 5 kecamatan dan 27 kelurahan. Dari jumlah kecamatan dan kelurahan tersebut, terdapat 4 kecamatan dan 16 kelurahan yang memiliki aktivitas di bidang perikanan dan kelautan, yaitu, yuk simak data-datanya. Berikut data potensi perikanan dan kelautan Kota Balikpapan yang berada pada Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Utara. Alhamdulillah, materi pelajaran PKLH telah selesai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ustazah Tata akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi pelajaran PKLH telah selesai disampaikan oleh Ustazah Tata. Sampai berjumpa adik-adik pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.